menjadi pelaku usaha nasional. Itu yang pertama yang saya ada di benak saya yang pertama kali. Kemudian yang kedua adalah bagaimana kami dari timur bisa memiliki sumber daya manusia yang handal dan bisa berada di kancah nasional. Itu yang kedua. Dan yang paling penting yang terakhir adalah bagaimana nama Indonesia Timur bisa berada di seluruh Indonesia dan bermain di wilayah barat. Nah, itulah tentunya pikiran-pikiran waktu pertama kali saya diberi kepercayaan ya untuk mengendalikan Grup Kosowa tahun 2004 pada saat itu. Oke. Saya kira pada prinsipnya sama saja. Ya, Indonesia sudah menjadi negara kesatuan yang tidak bisa dipisah-pisahkan. Tidak ada lagi batasan bahwa pengusaha barat tidak bisa berbisnis di timur, timur tidak bisa berbisnis di barat. Tetapi kita tahu sumber daya manusia di timur seringkali tertinggal. Informasi dan juga kesempatannya seringkali tertinggal. Sehingga kami merasa bahwa kita perlu ada satu langkah-langkah terobosan sehingga halangan, rintangan yang seringkali dikeluhkan itu bisa kita kita bisa muluskan ya, sehingga tidak ada lagi halangan dan rintangan. Teman-teman dari timur bisa berusaha secara nasional. Saya kira yang paling pertama hambatannya adalah seringkali kita dengar ketersediaan lahan untuk infrastruktur tersebut. Terus yang kedua perizinannya juga masih sangat kompleks ya. Dan yang ketiga izin-izin yang selama ini telah diberikan kepada investor baik itu di jalan, listrik maupun yang lain itu tidak dieksekusi dengan baik dan tidak terimplementasi, sehingga perizinan atau izin tersebut terhostile oleh investor-investor yang selama ini tidak mengerjakan. Kemudian tidak ada ketegasan dari pemerintah untuk mencabut atau mengalihkan ke investor yang lebih serius. Kemudian persoalan lain tentunya kebanyakan juga dari proyek-proyek infrastruktur tersebut dikuasai oleh BUMN yang menarik dan yang bagus ya, tetapi tidak tereksekusi lagi dengan cepat, sehingga tertinggal kebutuhan infrastruktur kita dibanding kebutuhannya. Nah, tentunya yang paling penting adalah pemerintah seringkali berharap terhadap swasta ya, bahwa swasta ingin dilibatkan dan ingin diberikan kesempatan untuk bermain di infrastruktur, tetapi lagi-lagi bahwa nilai return yang diberikan kepada investasi tersebut tidak sesuai harapan dunia usaha, sehingga ya seringkali tidak sesuai harapan, sehingga banyak investor yang akhirnya mundur. Dan kita harus tahu bahwa Indonesia bukan hanya satu-satunya negara tujuan investasi bagi swasta asing ya, sehingga kita tidak bisa memaksakan diri bahwa syarat-syaratnya harus sesuai dengan kondisi kita. Ini yang menjadi hambatan, dan harapan saya pemerintah harus terjun langsung untuk mengembangkan infrastruktur ini dengan menggunakan dana-dana pemerintah, dana-dana pinjaman dari luar yang bisa dijaminkan oleh pemerintah atau pemerintah bisa menjamin, dan juga mendorong BUMN untuk lebih agresif membangun infrastruktur tanpa harus menghitung nilai keekonomisan. Karena kalau kita hitung-hitung dengan nilai bisnis ya tidak semua infrastruktur proyek itu menguntungkan, sehingga ya harus dipikirkan kepentingan publik ya, atau public service-nya. Jadi itu yang sebenarnya yang harus kita rubah pola pikir dari pejabat-pejabat di departemen yang diberi tugas untuk mengembangkan infrastruktur ini. Ya, yang pertama yang harus kita lakukan adalah seluruh pengusaha di Indonesia harus berpikir efisiensi dan harus bisa memproduksi dengan efisiensi yang tinggi dan bisa bersaing dengan negara-negara tetangga. Kemudian yang kedua adalah kita harus memperbaiki infrastruktur supaya efisiensi itu bisa tercapai.
Kemudian yang berikutnya adalah kita harus memperbaiki struktur pembiayaan kita di dalam negeri sehingga pengusaha-pengusaha dalam negeri bisa mendapatkan pembiayaan yang murah dan jangka panjang sehingga mereka bisa menekan biaya biaya keuangan mereka sehingga mereka bisa efisien dan bisa mendapatkan kekuatan modal yang lebih bagus sehingga mereka bisa bersaing dengan negara-negara tetangga yang mungkin melihat Indonesia sebagai pasar. Ya. Kemudian berikutnya adalah kita harus bisa membuat regulasi-regulasi yang tidak melanggar perdagangan bebas yang masih bisa kita terapkan untuk menghambat impor masuk sehingga itu juga bisa melindungi teman-teman pengusaha dalam negeri untuk bisa tetap eksis walaupun globalisasi dan juga free trade ini sedang tentunya menjadi tujuan daripada perdagangan hari ini gitu bagi setiap negara. Dan yang tidak kalah penting saya kira adalah revitalisasi dan juga peningkatan kapasitas yang lebih besar ya, sehingga lagi-lagi tujuannya adalah bahwa kita bisa menjadi berpikir selalu exporting countries ya, jangan cuma berpikir swasta dalam negeri, tetapi kita berpikir ekspor gitu, sehingga pada saat kita berpikir ke sana otomatis swasembada dalam negeri pasti terpenuhi gitu. Jadi kebutuhan dalam negeri pasti bisa terpenuhi kalau kita selalu orientasinya bahwa semua yang kita produksi di dalam negeri harus tujuannya adalah ekspor, harus tujuannya kita bisa jual juga ke negara lain. Jangan kita taunya memproduksi untuk kepentingan dalam negeri, karena otomatis kalau kita sudah punya kelebihan pasti kita ekspor, ya kan? Jadi selalu berpikir demikian teman-teman pengusaha kita. Jadi pada saat kita bangun sebuah pabrik, kita harus bangun pabrik tersebut untuk kebutuhan dalam negeri dan juga kebutuhan ekspor. Dan pada saat kita ekspor, kita mampu bersaing dengan mereka karena kita punya basis pasar dalam negeri yang bisa menjadi baseline produksi kita. Perkembangan daripada UKM kita di Indonesia trennya semakin baik ya, karena mindsetnya semakin hari semakin banyak perubahan dari masyarakat, dari kalangan kalangan pemuda-pemuda Indonesia hari ini. Yang kedua, sekarang ini begitu gencar ya promosi, begitu gencar kampanye terhadap wirausaha, baik yang dilakukan pemerintah, swasta dan masyarakat tentunya, untuk bagaimana supaya entrepreneurship ini bisa membudaya ya, menjadi budaya masyarakat. Sehingga kita lihat sekarang kurikulum sudah mulai banyak perubahan, ada sekolah-sekolah entrepreneurship ya, dan tentunya juga CSR, perusahaan-perusahaan besar sekarang ini banyak sekali mengarah kepada pengembangan UKM. Saya kira itu trennya semakin membaik, tetapi yang menjadi concern kami adalah membangun ekosistem daripada bisnis yang bisa mengangkat entrepreneurship ini jauh lebih sustain, jauh lebih kuat, jauh lebih berdaya tahan, dan juga bisa ada satu regulasi-regulasi yang sifatnya mendorong secara sistemik perkembangan UKM ini. Bagaimana kita membuat regulasi mengakselerasi startup, usaha pemula, ya, kemudian bagaimana kita mendorong akselerasi dan akses terhadap pembiayaan jauh lebih besar. Kemudian bagaimana kita mendorong penggunaan teknologi informasi atau IT sehingga teman-teman para pengusaha kecil tersebut bisa memiliki akses kepada IT yang jauh lebih besar. Dan juga yang paling penting adalah penilaian terhadap usaha kecil tersebut harus lebih transparan, harus lebih efisien, dan yang tidak kalah penting adalah pembiayaan yang mengarah ke UKM itu semakin hari harus semakin dipermudah dan dipermurah ya biayanya.
dan juga kita harus mendorong ya pengusaha muda dan pengusaha-pengusaha wanita untuk bisa terjun di dalam bisnis ke depan.